kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada mbak. 325 Masehi ntar pak, dengan Konstantinus nanti di Konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada mbak. 930 when King Solomon died, divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak, Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam, belum ada agama Yahudi, dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Salam, salam damai sejahtera buat sahabat Victor Official dimanapun berada. Doa dan harapan saya kiranya teman-teman semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kita telah melihat cuplikan video mengenai apa yang dikatakan oleh Haikal Hasan. Nah, Haikal Hasan, Anda mengatakan bahwa semua nabi itu beragama Islam. Nah, saya mau bilang sama kamu bahwa yang kamu katakan bahwa Abraham itu juga beragama Islam. Saya cuma mau tertawa dan melihat kebodohan Anda. Karena Abraham itu mau beragama bilang Yudaisme, itu juga enggak. Kristen juga enggak, apalagi Islam. Dan kalau seandainya kamu duduk dengan orang Yahudi baru mengatakan demikian, maka kamu akan ditertawakan dan kamu akan dianggap orang yang tidak waras. Nambah lagi yang mengatakan bahwa Yesus beragama Islam. What? Dari mana? Dan Yesus tidak pernah bersahadat dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi karena di dalam Islam mempercayai yang namanya Isa Al-Masih, jadi saya anggap aja itu kita tidak sama-sama kepercayaan. Sebab kekristenan tidak mempercayai Isa Al-Masih, tetapi kekristenan mempercayai Yesus Kristus dari Nazaret. Sebab Isa di dalam Quran itu bukanlah Isa yang dipercayai di dalam kekristenan, di dalam Alkitab. Nah, itu Anda semuanya harus mengetahui hal ini. Nah, teman-teman sekalian, tadi Haikal Hasan mengatakan bahwa Yahudi itu baru ada pada tahun 900-an Masehi. Nah, saya mau katakan bahwa Anda adalah orang paling goblok sejagat raya. Sebab Anda buta terhadap fakta sejarah. Saya mau sampaikan kepada kamu mengenai sejarah Yahudi, supaya Anda terbuka pikirannya untuk melihat fakta sejarah ini. Jangan asal ngomong. Sejarah Yahudi ketika di bawah pemerintahan di Persia itu dari tahun 538 sebelum Masehi sampai 332 sebelum Masehi. Nah, Anda harus tahu ini. Nah, ini adalah waktu ketika mereka kembali dari pembuangan di Babilonia, kembali ke Palestina. Kemudian yang berikut adalah ketika pada masa Yunani, yaitu dari tahun 332 sampai 167 sebelum Masehi, itu kedatangan penaklukan yang dilakukan oleh Alexander Agung. Nah, penaklukan Alexander Agung atau Alexander Agung ini yang sering kalian sebut dengan Sultan Zulkarnain.
Alexander Agung ini menaklukkan Makedonia. Nah, uh, Zulkarnain ini yang dipercayai bahwa dia pada suatu saat berjalan-jalan dan dia mendapatkan matahari terbenam di dalam danau. What? Di mana di dalam sejarah dunia ini bahwa matahari itu terbenam di dalam danau? Itu stupid sejagat raya. Nah, supaya kalian tahu ini. Dan itu adalah pembohongan besar yang sudah dilakukan oleh kamu, Haikal Hasan, mengatakan bahwa Yahudi baru ada pada abad 9 Masehi. Otakmu. Nah, kemudian Yahudi juga pernah ada ketika di bawah pemerintahan Makabe. Itu pada tahun 167. Dari tahun 167 sampai 63 sebelum Masehi. Kemudian di bawah pemerintahan Romawi. Itu dari tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Memerintah bangsa Yahudi. Lalu dari mana Anda menyimpulkan itu? Nah, Haikal Hasan, kamu adalah orang yang buta sejarah, gak ngerti apa-apa tentang sejarah, tapi dengan sangat berani berbicara di depan umum. Nah, Anda beruntung karena orang-orang yang mendengarkan kamu adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang sejarah. Dan mereka mungkin merasa bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu yang baru dari Master Haikal Hasan. Apa yang didapatkan dari kamu, Haikal Hasan? Kamu membodohi orang mengenai sesuatu yang kamu tidak tahu kebenarannya. Kamu membodoh-bodohi orang. Jadi apa yang mau dibanggakan dari kamu? Nah, saya nggak tahu entah kamu, Haikal Hasan, lagi sehat atau sedang dirasuki oleh apa sehingga ngomongnya kok nggak ada yang benar. Yang keluar dari mulut kamu itu semuanya hampa. Nah, seandainya ya kamu, Haikal Hasan, adalah murid saya dan saya meminta kamu untuk membuat sebuah tulisan mengenai sejarah bangsa Israel, lalu yang kamu tulis adalah begini, maka saya akan lingkar kamu dengan nol besar. Itu hasil yang akan kamu dapatkan dari saya. Nah, saya mau bilang sama kamu, entah kamu pernah dengar nggak yang namanya Rabbi Hillel yang hidup dari tahun 110 sampai 10 sebelum Masehi. Dia mendirikan sekolah Taurat. Dan dari sinilah muncul tradisi rabini, muncul tafsiran lisan dan sebagainya. Kemudian Rabi Samai itu hidup dari tahun 50 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Dia juga adalah seorang rabi Yahudi. Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada abad pertama. Dia menulis mengenai sejarah Yahudi. Dan Josephus hidup di abad pertama. Nah, yang sekarang mendengarkan saya, kalau Josephus hidup pada abad pertama, bagaimana ia menulis mengenai sejarah Yahudi? Bagaimana ia menulis mengenai Yudaisme yang menurut Haikal Hasan baru ada pada abad ke-9. Baru ada pada abad 9. lucu banget dan sangat memalukan. Anda seorang yang dengan berani tampil ke publik dan membawa kebohongan besar yang tidak ada kebenarannya sama sekali, secuil pun tidak ada. Nah, satu lagi, Yahudi itu ada terlebih dahulu, baru Kristen, ya. Sejarah mengenai Yudaisme, mengenai bangsa Yahudi sudah saya paparkan.
Dan saya mau katakan kepada kamu bahwa Yahudi itu ada terlebih dahulu, baru Kristen. Nah, jangan kamu membodohi publik dengan kebodohanmu. Karena kamu nggak tahu, jadi kamu ngomong membawa kebodohanmu untuk publik mendengarkan kamu. Dan kamu seenaknya berbicara, kamu ngarang bebas. Kamu bilang Kristen baru ada pada tahun 325. Itu juga simply omong kosong, itu stupid. Mengapa saya bilang kamu stupid? Karena para bapak gereja, saya kasih contoh misalkan Irenaeus itu lahir dari 115 sampai 202 Masehi. Jadi waktu hidupnya itu dia lahir tahun 115 Masehi dan wafat pada 202 Masehi. Clement dari Alexandria itu hidup dari tahun 150 sampai 215 Masehi. Tertullianus 160 sampai 200 Masehi. Origenes 185 sampai 254 Masehi. Ini adalah bapak-bapak gereja. Mereka adalah pemimpin gereja. Memimpin siapa? Memimpin orang Kristen. Lalu dari mana? Ceritanya? Anda mengatakan bahwa kekristenan baru ada pada tahun 325. Kekristenan baru ada pada Konsili Nicea. Otakmu, Konsili Nicea baru kekristenan ada. Ini adalah bukti sejarah. Orang-orang ini adalah bapak-bapak gereja yang hidup pada tahun yang sudah saya sampaikan. Dan sejarah membuktikan, menampar kamu bahwa kamu adalah tukang nipu. Kamu ternyata pembohong besar, tukang nipu. Nah, hai saudara-saudara sekalian yang dengarkan saya, baik kamu orang Kristen, baik kamu orang Islam, dengarkan saya, bahwa yang disampaikan Haikal Hasan itu adalah simply omong kosong, tidak ada kebenarannya. Dan saya mau katakan kepada yang Muslim khususnya, kalau yang kamu dengarkan adalah orang-orang seperti ini, apa yang kamu akan jadi seperti apa? Bayangkan, dia yang menjadi pemimpin, dia yang kamu andalkan bahwa dia adalah seorang scholar, seorang yang pintar. Lalu kamu hanya mau belajar dari dia, maka dia aja yang sebodohnya seperti ini. Bagaimana dengan kamu yang belajar di bawahnya? Akan jadi seperti apa? Maka saya mau rekomendasikan kepada kamu bahwa belajar untuk mencari tahu sesuatu dengan mencari sumber-sumber yang valid. Sumber-sumber yang valid. Supaya kamu dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Supaya kamu jangan disesatkan dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Carilah kebenaran. Jangan cari pembenaran. Carilah kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran di dalam Yesus Kristus itu yang akan memerdekakan kamu. Saya mau katakan satu kali lagi, harus belajar mandiri. Belajar harus menjadi dewasa. Untuk tidak mau disuap-suap terus, tetapi belajar untuk mencari sesuatu. Untuk mencari sumber-sumber yang valid, yang mendukung. Ya. Jadi saya hanya mau katakan untuk mengakhiri ini bahwa ini adalah Islam. Mereka suka untuk menyampaikan sesuatu yang walaupun tidak ada kebenarannya, tidak ada dasarnya, yang penting mengangkat Islam, maka mereka akan lakukan. Itu adalah bukti yang kalau saudara menyerti teologi Kristen, saudara memahami sejarah, maka saudara akan melihat sendiri dan menyaksikan
apa yang mereka lakukan, dan saudara akan ketika melihat apa yang mereka sampaikan, saudara akan mengiyakan bahwa yes, memang betul mereka suka mengangkat sesuatu yang tidak ada dasarnya pun dijadikan sebagai klaim, seolah-olah itu merupakan sebuah senjata yang sangat menghancurkan kekristenan, padahal itu nol kaboa kalau orang Kupang bilang. Jadi kiranya apa yang saya sampaikan memberikan pemahaman yang benar kepada teman-teman, dan teman-teman silahkan cari sumber-sumber yang valid, yang mendukung, yang dapat diandalkan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati teman-teman yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, khususnya yang beragama Islam. Shalom.